Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTP, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video kali ini aku mau berbagi soal PPG untuk kompetensi pedagogik, khususnya untuk guru kelas SD tahun 2022. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat pemberitahuan ketika aku upload video terbaru. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk belajar di luar kelas dengan melakukan kunjungan ke museum. Namun, sesampainya di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang biasanya akan melayani kunjungan anak-anak sekolah. Petugas di museum itu akan memberikan semua hal yang terkait dengan sejarah terbentuknya museum dan lain sebagainya. Akhirnya, untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan metode pembelajaran ekspositori atau langsung. Pertimbangan guru memilih metode tersebut yaitu A. Waktu belajar yang cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. Atau E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Kata kuncinya di sini adalah pembelajaran ekspositori. Apa itu ekspositori? Ekspositori adalah pembelajaran yang berbasis teacher center, sehingga guru yang aktif untuk memberikan materi atau konsep yang ada. Nah, dari ilustrasi tadi di soal diketahui bahwa belum ada narasumber yang memulai pembelajaran, sehingga guru yang mengambil alih proses pembelajaran tersebut untuk mengarahkan konsep awal atau menghubungkan materi dengan lokasi kunjungan tersebut. Ekspositori dengan menggunakan metode ceramah ini kadang diperlukan juga jika sumber belajar yang tersedia hanya pengetahuan gurunya pada waktu tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Sumber belajar hanya dimiliki oleh pendidik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru ketika sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, ia mengajukan pertanyaan pada para siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indah pada strategi pembelajaran Discovery Learning berada pada tahap A. Persiapan. B. Stimulasi. C. Identifikasi masalah. D. Mengumpulkan data. Atau E. Pembuktian. Untuk menjawab soal nomor 2, teman-teman harus tahu sintak atau langkah pembelajaran Discovery Learning. Karena di sini kata kuncinya adalah strategi pembelajaran Discovery Learning. Sintak dari strategi pembelajaran Discovery Learning yang pertama itu adanya pemberian rangsangan atau stimulus, pernyataan atau identifikasi masalah, selanjutnya pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan terakhir menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan sintak pembelajaran model Discovery Learning yang tadi aku sebutin, kegiatan yang dilakukan guru tersebut adalah stimulus atau pemberian rangsangan. Jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru membawa sebuah kit IPA berisi rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang akan disampaikan oleh guru tersebut adalah terkait dengan rangkaian listrik seri, di mana peserta didik akan ditekankan pada kompetensi cara merangkainya, serta kelemahan dan kelebihan rangkaian listrik seri. Ilustrasi di atas mengisyaratkan bahwa guru tersebut sedang memberi pengalaman kepada siswanya dengan memakai metode A. Demonstrasi. B. Eksperimen. C. Diskusi. D. Simulasi. Atau E. Tanya jawab. Di soal, kata kuncinya adalah ditekankan pada kompetensi cara merangkainya.
serta kelemahan dan kelebihan rangkaian listrik seri. Nah, dari kata kunci tersebut dapat dilihat bahwa metode pembelajaran yang ada itu mengarahkan ke eksperimen. Jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru sangat digemari oleh siswa-siswanya karena kepiawaiannya dalam memberikan materi yang mudah dimengerti. Ia menerapkan pembelajaran bermakna saat mengajar di kelasnya, yakni selalu melakukan proses demonstrasi pada setiap permulaan materi di depan kelasnya. Selanjutnya, ia memancing siswa dengan berbagai stimulasi sekitarnya dan pernyataan terbuka serta mudah diperdebatkan. Hal ini mengundang teka-teki bagi siswa untuk menjawab dengan konsep fisika yang ada, disertai dengan penentuan langkah-langkah tepat melalui metodologi ilmiah tertentu. Dalam kasus ini, guru tersebut telah menerapkan strategi A. Belajar berbasis masalah, B. Belajar berbasis discovery, C. Belajar berbasis konstruktivis, D. Belajar berbasis inquiry, atau E. Belajar berbasis proyek. Untuk menjawab soal nomor 4, teman-teman harus tahu apa itu belajar berbasis masalah, discovery, konstruktivis, inquiry, dan juga proyek. Nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu belajar berbasis inquiry. Jadi diawali dengan pemberian pertanyaan stimulus kepada siswa, sehingga siswa bertanya-tanya dan dilanjutkan penyelidikan tentang suatu hal yang belum tahu tersebut dengan metode ilmiah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini soal nomor 10, aku salah nulis. Mohon maaf ya. Ini nomor 5. Dalam pembelajaran dengan KD membahas isi puisi berkenaan dengan gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi melalui pemahaman kelompok. Guru membagi siswa dalam kelompok ahli yang terdiri atas kelompok ahli penginderaan, kelompok ahli perasaan dan pikiran, dan kelompok ahli imajinasi. Setelah itu, setiap kelompok mempelajari materi tersebut, dan setiap kelompok mengirimkan seorang ahlinya ke dalam suatu kelompok lagi. Setelah itu, guru membagikan puisi yang sama untuk dibahas berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan tim ahli. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan guru memberi penguatan. Dalam pembelajaran ini, maka guru tersebut menggunakan metode A. Ceramah dan tanya jawab, B. Tanya jawab dan diskusi, C. Diskusi dan presentasi, D. Ceramah dan presentasi, atau E. Diskusi dan ceramah. Kata kuncinya di sini adalah membagi siswa dalam kelompok. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, kelompok mempelajari materi tersebut. Dan kata kunci yang ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari kata kunci tadi, metode yang tepat adalah dengan diskusi, karena perlu adanya pembahasan pada masing-masing kelompok, atau masing-masing anggota perlu bertukar pikiran dengan anggota kelompok yang lain. Selain itu, setiap kelompok perlu mempresentasikan, sehingga metode yang tepat selanjutnya adalah presentase. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Diskusi dan presentasi. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Melalui pembelajaran bahasa Indonesia, dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada para siswa. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia ini, pula para siswa dapat menggali berbagai informasi yang bermanfaat bagi kehidupannya. Untuk itu, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD dalam kurikulum 2013 adalah: apakah A. Sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan, B.
sebagai bahasa pengantar dalam belajar ilmu pengetahuan. C. Sebagai bahasa resmi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. D. Sebagai bahasa pergaulan dalam diskusi ilmu pengetahuan. Atau E. Sebagai bahasa penghubung wahana ilmu pengetahuan. Kita akan mencari kata kuncinya terlebih dahulu di soal. Di sini kata kunci yang pertama, dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan. Ini kata kunci yang pertama. Kita cari yang lain. Kata kunci yang lain, dapat menggali berbagai informasi, ya, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Selanjutnya, peran penting. Peran pentingnya apa? Di sini kita sudah dapat kata kuncinya, dapat disampaikan berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dapat menggali berbagai informasi. Dan juga peran pentingnya ini adalah sebagai bahasa pembawa wahana ilmu pengetahuan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita ke soal nomor 2. Guru melaksanakan pembelajaran bahasa di SD dengan memadukan berbagai komponen bahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, serta aspek bahasa. Prinsipnya, ketika mengajarkan bahasa juga memadukan semua aspek, baik kebahasaan maupun keterampilan berbahasa. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, guru sedang menerapkan pendekatan apakah A. komunikatif, B. struktural, C. kontekstual, D. whole language, atau E. kooperatif. Kita cari kata kunci di soal nomor 2 ini. Kata kunci yang pertama di sini membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak, ya. Serta aspek bahasa. Ini kata kuncinya. Memadukan semua aspek. Nah, ini kata kuncinya. Kalau ada membaca, menulis, berbicara, menyimak, dan juga aspek bahasa, dan juga memadukan semua aspek, itu masuk ke dalam pendekatan whole language. Opsi yang D. Kita ke soal nomor 3. Bu Lala, guru kelas 1 SD. Bu Lala merancang instrumen untuk menilai kemampuan siswanya dalam melakukan kegiatan membaca puisi anak sebagai bentuk ungkapan diri. Urutan aspek yang perlu dinilai oleh Bu Lala adalah sebagai berikut. Apakah A. kelancaran, pelafalan, dan juga konten puisi? Yang B. penampilan, volume suara, pemaknaan puisi? Yang C. keberanian, pelafalan, kesesuaian ekspresi dengan makna puisi? Yang D. kesesuaian ekspresi, pelafalan, kelancaran, ketepatan, menggunakan kalimat efektif? Atau yang E. pemaknaan puisi, kemandirian, kesesuaian ekspresi dengan isi puisi, ketepatan narasumber? Kita cari kata kuncinya. Di sini adalah kelas 1 SD, ya. Instrumennya ini untuk menilai kemampuan siswanya. Siswa kelas berapa yang dinilai? Kelas 1 SD. Kira-kira untuk kelas 1 SD instrumen mana yang perlu dinilai oleh Bu Lala? Tidak perlu kelancaran, ketepatan, menggunakan kalimat efektif, itu nggak perlu. Pemaknaan puisi juga sepertinya itu tidak perlu, ekspresi juga tidak perlu, karena ini yang dinilai adalah kelas 1 SD. Cukup dengan kelancaran, pelafalan, dan juga konten puisi. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kalau kelas atas mungkin bisa jadi lebih rumit lagi yang dinilai. Ada kesesuaian ekspresinya, ada pelafalannya, kelancaran dalam menggunakan kalimat efektif, ada ekspresinya, ketepatan narasumbernya juga seperti itu. Itu untuk kelas atas. Ini yang dinilai adalah kelas rendah, khususnya kelas 1. Kita ke soal nomor 4.
Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis. Guru tersebut memulai dengan langkah yang pertama menempelkan gambar berseri di papan tulis. Yang kedua, siswa diminta menuliskan kalimat di bawah gambar. Yang ketiga, secara bergiliran, siswa diminta untuk membaca kalimat yang telah dituliskan. Yang keempat, mendiskusikan kesalahan penulisan kalimat. Yang kelima ini masih kosong. Langkah pembelajaran yang tepat untuk melengkapi tahapan pembelajaran menulis tersebut adalah, ini yang paling tepat untuk mengisi nomor 5 ini yang mana? Apakah A, siswa menyimak penjelasan dari guru? Yang B, siswa mendengarkan pembacaan kalimat oleh siswa lain? Yang C, siswa menuliskan kembali kalimat yang telah diperbaiki? Yang D, siswa mendiskusikan penulisan kalimat di bawah gambar? Atau E, siswa membaca kembali kalimat yang ada di bawah gambar? Di sini tahapan pembelajaran ya. Selanjutnya di nomor 5 ini teman-teman bisa lihat di sini mendiskusikan kesalahan. Nah, setelah mendiskusikan kesalahan penulisan kalimat, biasanya apa yang dilakukan untuk langkah berikutnya? Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu siswa menuliskan kembali kalimat yang telah diperbaiki. Kita ke soal nomor 5, ini untuk pedagogi PPKN. Contoh soalnya, kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran PPKN di SD perlu mengembangkan apakah A, sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global? Yang B, nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan? C, kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan? Yang D, nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan? Atau yang E, nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan? Kita temukan kata kuncinya terlebih dahulu di soal nomor 5 ini. Di sini kata kunci yang pertama adalah sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Maka kita cari saja di opsi jawaban mana yang ada kata kebinekaan. Jawaban yang paling tepat, teman-teman dengan mudah akan mendapatkan jawaban yang paling tepatnya adalah opsi yang B, nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. Kita ke soal nomor 6. Seorang guru SD kelas 6 dalam muatan pembelajaran PPKN berupaya meningkatkan perkembangan moral siswanya dengan memberikan kasus moral yang dilematik yang menuntut siswa menggunakan pertimbangan ketika memberikan pilihan jawabannya. Upaya guru tersebut dilakukan sesuai dengan model pembelajaran. Apakah A, Kohlberg, B, direct, C, diskusi, D, kontekstual, atau E, berbasis project? Di sini kata kuncinya adalah kasus moral. Ya, kasus moral. Di sini juga kasus moral yang dilematik. Selain itu menggunakan pertimbangan. Ini kata kuncinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu callback. Kita ke soal nomor 7. Kegiatan akhir dalam proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi. Adapun prinsip-prinsip khusus dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran PPKN di SD adalah sebagai berikut. Kecuali, ini yang harus kita garis bawahi, kecuali A, hasil evaluasi hanya sebagai penunjuk gejala. B, pengukuran dengan indikator kognitif. C, makin banyak indikator semakin mendekati keadaan sebenarnya. D, lebih menekankan pada kepentingan siswa. Atau E, pengukuran ranah kolektif. Di sini kata kuncinya adalah kegiatan akhir dalam setiap proses pembelajaran. Ya,
dilakukan evaluasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang pengukuran ranah kolektif. Kita ke soal nomor 8. Dalam pembelajaran PPKN SD dapat diterapkan suatu strategi yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Hal ini merupakan penerapan apakah A. Role playing, B. Value clarification technique, C. Sosiodrama, D. Metode proyek, atau E. Cooperative learning. Kata kuncinya adalah sikap atau perilaku bersama dalam kerjasama, membantu di antara sesama dalam struktur kerja untuk memecahkan masalah bersama. Nah, ini kata kuncinya dalam kerjasama. Selanjutnya membantu di antara sesama untuk memecahkan masalah bersama, maka ini penerapan dari cooperative learning. Opsi yang E. Kita ke soal nomor berikutnya. Ini untuk pedagogik IPS. Seorang guru SD kelas 5 dalam pembelajaran IPS melalui pembelajaran dengan menanyakan beberapa permasalahan sosial yang ada di sekitar masyarakat. Siswa saling bergantian menjawab pertanyaan guru dengan berbagai versinya. Pengembangan model pembelajaran yang dilakukan guru adalah apakah A. Model pembelajaran inquiry terbimbing, B. Model pembelajaran langsung dengan metode tanya jawab, C. Model pembelajaran kooperatif berbasis tanya jawab, yang D. Model pembelajaran berbasis masalah, atau E. Model pembelajaran demonstrasi. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu di soal nomor 9 ini. Ini kata kunci yang pertama, memulai pembelajaran dengan menanyakan beberapa permasalahan sosial. Selanjutnya, siswa saling bergantian menjawab pertanyaan dari guru. Kata kunci yang lain adalah model pembelajaran yang dilakukan itu pakai model apa? Seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu model pembelajaran langsung dengan metode tanya jawab. Karena di sini siswa saling bergantian menjawab pertanyaan guru. Nah, seperti itu cara menjawabnya ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci di soalnya, maka akan dengan mudah teman-teman menemukan jawabannya. Kita ke soal nomor 10. Suatu ketika, guru IPS SD ingin menerapkan teori pembelajaran tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas 4, namun hasilnya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal yang seharusnya dilakukan adalah apakah A. Mengganti dengan teori pembelajaran yang baru, yang B. Menghentikan penelitian, C. Memodifikasi tindakan dan diaplikasikan pada siklus berikutnya, yang D. Mengulangi kembali perlakuan pada siklus berikutnya, atau E. Menurunkan target agar segera dapat dicapai. Untuk soal nomor 10, kata kuncinya adalah untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Selanjutnya, hasilnya belum memenuhi target yang ditetapkan. Maka yang harus dilakukan adalah memodifikasi tindakan dan diaplikasikan pada siklus berikutnya, yaitu opsi yang C. Kita ke soal nomor 11. Peta merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat bermanfaat. Pemanfaatan peta dalam pembelajaran IPS atau sejarah dapat membantu siswa untuk memahami A. Jalur perdagangan di Nusantara, B. Kondisi cuaca di suatu daerah,
C. Jumlah penduduk suku bangsa tertentu di Asia. D. Letak perairan suatu daerah. Atau E. Persebaran sumber daya alam. Kata kuncinya di sini adalah peta. Selanjutnya untuk pelajaran IPS sejarah, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu jalur perdagangan di Nusantara. Kita ke soal nomor 12. Seorang guru IPS SD sebaiknya terampil dalam pengembangan evaluasi hasil belajar, baik dalam proses maupun hasil pembelajaran. Evaluasi dalam proses pembelajaran yang sebaiknya dilaksanakan oleh guru, antara lain: A. Menyelenggarakan evaluasi subsumatif atau sumatif. B. Mengamati aktivitas siswa dengan berdasar pada pedoman observasi. C. Menguji kinerja siswa dengan tes kinerja. D. Memberi tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Atau E. Menyelenggarakan ujian akhir semester. Di nomor 12, kata kuncinya adalah evaluasi dalam proses pembelajaran. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah mengamati aktivitas siswa dengan berdasar pada pedoman observasi. Jawaban yang B. Di sini evaluasinya itu dalam proses pembelajaran. Kita ke soal nomor 13 untuk pedagogi IPA. Contoh soalnya, Anda akan mengajarkan materi bahwa bumi dan bulan mengelilingi matahari. Jumlah siswa dalam satu kelas adalah 32 orang. Alat peraga planetarium yang ada hanya 2 buah. Setelah dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam format model pembelajaran kooperatif, metode mengajar yang cocok dalam kondisi tersebut sebaiknya menggunakan metode A. Diskusi, B. Ceramah, C. Eksperimen, D. Demonstrasi, atau E. Simulasi. Kata kunci yang pertama di sini, alat planetarium yang ada hanyalah 2 buah. Model pembelajarannya menggunakan model kooperatif. Maka metode mengajar ini yang ditanyakan. Metode mengajar yang cocok itu yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu demonstrasi. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dianggap penting untuk diterapkan. Pembelajaran bahasa harus mengutamakan pengembangan kemampuan berkomunikasi siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititikberatkan pada latihan dan praktik berbahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di atas disebut apakah A. Keterampilan proses, B. Struktural, C. Tujuan, D. Komunikatif, atau E. Tematik integratif. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu di soal. Di sini kata kunci yang pertama yaitu belajar bahasa. Selanjutnya, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi ya. Belajar berkomunikasi mengutamakan pengembangan kemampuan berkomunikasi siswa. Di sini sudah disebutkan beberapa kali kata komunikasi, belajar berkomunikasi, pengembangan kemampuan berkomunikasi. Maka ketika teman-teman sudah menemukan kata kunci, teman-teman akan mudah menjawab soalnya. Di opsi nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu komunikatif. Seperti itu ya teman-teman. Untuk mencari jawabannya, teman-teman harus cari dulu kata kunci di soalnya, karena soal-soal pretest ini hampir semuanya HOTS. Jadi teman-teman harus menganalisis terlebih dahulu. Teman-teman harus cari dulu kata kuncinya. Kita ke soal nomor 2. Setelah mencermati indikator, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf.
Bu Jani merancang langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membaca dalam hati teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. 2. Untuk membantu memahami isi teks, guru bertanya jawab dengan peserta didik secara lisan. Yang ketiga, peserta didik membentuk kelompok. Yang keempat, tiap kelompok mendapatkan satu set potongan kalimat dari sebuah paragraf dan LKPD yang memuat tabel checklist tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Kegiatan pembelajaran yang selanjutnya adalah, berarti yang kita cari adalah kegiatan pembelajaran selanjutnya. Opsi pilihannya, yang A, guru memberikan motivasi dan uraian tujuan pembelajaran. B, peserta didik menjawab pertanyaan guru untuk mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang akan dipelajari berdasarkan LKPD. C, guru menayangkan contoh-contoh kalimat utama dan kalimat penjelas dan menjelaskan ciri-cirinya. D, anggota kelompok berdiskusi mengidentifikasi potongan kertas mana yang kalimat utama dan mana kalimat penjelas berdasarkan LKPD. Atau yang E, peserta didik secara berkelompok mengoreksi hasil LKPD kelompok lain. Kelompok 1 mengoreksi hasil kerja kelompok 2, kelompok 2 mengoreksi hasil kerja kelompok 3, dan seterusnya. Nah, di soal ditanyakan yaitu kegiatan pembelajaran selanjutnya. Setelah nomor 4 ini, apa yang harus dilakukan? Kegiatan apa yang harus dilakukan pada kegiatan pelajaran selanjutnya? Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu anggota kelompok berdiskusi, mengidentifikasi potongan kertas mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas berdasarkan LKPD. Kita ke soal nomor 3. Seorang guru kelas 4 akan membelajarkan KD 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Instrumen yang tepat digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi KD tersebut adalah apakah A, soal pilihan ganda, B, pedoman angket, C, pedoman observasi, D, portofolio, atau E, pedoman wawancara. Di sini kata kuncinya KD 3.1, berarti ini KD untuk pengetahuan. KD-nya menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan juga tulisan. Yang ditanyakannya adalah instrumen yang tepat untuk mengukur ketercapaian kompetensi KD tersebut. Nah, di sini KD-nya 3.1, berarti ini pengetahuan. Teman-teman jangan cari alat evaluasi untuk selain pengetahuan, seperti wawancara. Ini bukan untuk pengetahuan, observasi ini juga bukan pengetahuan, ini masuk ke dalam sikap. Selanjutnya pedoman angket ini juga bukan alat evaluasi untuk pengetahuan. Pilihannya antara A sama D, pilihan ganda atau portofolio. Di sini di kata kunci yang dicari adalah untuk mengukur ketercapaian kompetensi KD tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah dengan portofolio, opsi yang D. Kita ke soal nomor 4. Seorang guru kelas 3 sedang menilai hasil wawancara siswa secara tertulis berdasarkan KD 4.5, yaitu menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu indikator penilaian yang tepat adalah A, penampilan, B, ketepatan menggunakan kalimat efektif, C, ketepatan intonasi, D, ketepatan narasumber, atau E, keluasan informasi. Kata kunci di soal nomor 4 ini adalah menilai hasil wawancara siswa. Ya,
secara tertulis. Selain itu juga menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Maka teman-teman akan mudah mendapatkan jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu ketepatan menggunakan kalimat efektif. Kita ke soal nomor 5, yaitu untuk pedagogi PPKN. Dalam pembelajaran PPKN adanya pendekatan nilai, norma, dan moral Pancasila yang dapat digunakan guru untuk memudahkan siswanya dalam belajar. Adapun yang dimaksud dengan pengertian moral itu sendiri adalah apakah A. Tatanan aturan hukum yang menjadi sesuatu yang sudah memiliki kekuatan normatif atau kekuatan lain dianut dan diterima serta dilaksanakan masyarakat. B. Prinsip-prinsip benar dan salah mengenai tingkah laku. C. Pola sikap yang sudah mempribadi atau mapan. D. Keyakinan yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Atau E. Sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Kata kunci di soal nomor 5 ini yaitu pendekatan nilai, norma, dan moral Pancasila. Selain itu, yang ditanyakan adalah pengertian moral. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi, pengertian moral itu sendiri adalah prinsip-prinsip benar dan juga salah mengenai tingkah laku. Kita ke soal nomor 6. Jika dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar, guru ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata dan menerapkan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupannya sebagai anggota keluarga atau masyarakat, pendekatan yang tepat digunakan oleh guru adalah A. Pendekatan sosial, B. Pendekatan kuantum, C. Pendekatan kontekstual, D. Pendekatan lingkungan, atau E. Pendekatan konsep. Kata kuncinya adalah membawa peserta didik ke dalam situasi nyata. Jawaban yang paling tepat adalah pendekatan kontekstual. Kita ke soal nomor 7. Jika dalam pembelajaran PPKN SD, guru lebih menekankan pada perasaan berupa kepedulian atau perhatian pada perasaan atau kebutuhan orang lain, maka guru tersebut menerapkan model A. Role playing, B. Value clarification technique, C. Sosiodrama, D. Konsiderasi, atau E. Aksi sosial. Kata kunci di soal nomor 7 adalah kepedulian atau perhatian ya pada perasaan atau kebutuhan orang lain. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, konsiderasi. Kita ke soal nomor 8. Ketika terjadi bencana alam, siswa diajak mengumpulkan sumbangan atau melakukan tindakan pembersihan demi membantu mengurangi penderitaan penduduk yang tertimpa bencana. Merupakan bentuk perwujudan pembelajaran moral dari A. Role playing, B. Value clarification technique, C. Sosiodrama, D. Konsiderasi, atau E. Aksi sosial. Kata kuncinya di nomor 8 ini adalah mengurangi penderitaan penduduk. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu aksi sosial. Kita ke soal nomor 9, yaitu untuk pedagogik IPS. Seorang guru SD kelas 5 dalam pembelajaran IPS memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Guru tersebut menerapkan apakah A. Model pembelajaran kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, atau E. Demonstrasi. Kata kunci di nomor 9 ini yang pertama yaitu membentuk kelompok. Nah, ini kata kunci yang pertama. Kata kunci selanjutnya
yaitu melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari kata kunci tadi, yang pertama membentuk kelompok, yang kedua melaporkan hasil diskusi kelompoknya, itu termasuk ke dalam model pembelajaran apa, teman-teman? Yap, betul, jawabannya adalah opsi yang D, yaitu model pembelajaran kooperatif atau kerja kelompok. Kita ke soal nomor 10. Hasil analisis pembelajaran IPS kelas 5 SD Sukamaju menunjukkan bahwa siswa tidak mau menyimak pelajaran, tidak mau bertanya saat guru menjelaskan, guru dominan menggunakan metode ceramah, hasil belajar IPS rendah. Berdasarkan kasus tersebut, guru akan memperbaiki pembelajaran menggunakan metode inquiry. Rumusan masalah untuk PTK tersebut adalah A. Mengapa metode inquiry dapat meningkatkan hasil IPS siswa kelas 5 SD Sukamaju? B. Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan metode inquiry bagi siswa kelas 5 SD? C. Apakah ada hubungan antara metode inquiry dengan hasil belajar IPS? D. Upaya-upaya apa sajakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5? Atau E. Apakah ada perbedaan efektivitas ceramah dengan inquiry? Kata kunci di nomor 10 ini, hasil belajar IPS-nya itu rendah ya. Di sini disebutkan. Selanjutnya, menggunakan metode inquiry. Yang ditanyakan rumusan masalah yang paling tepat. Jawabannya adalah opsi yang B. Bagaimana meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan metode inquiry bagi siswa kelas 5 SD. Soal nomor 11. Indonesia terletak antara 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk wilayah tropis. Jika seorang guru akan mengajarkan materi tersebut, maka media yang cocok digunakan adalah A. Peta persebaran penduduk, B. Peta topografi, C. Peta korografi, D. Peta tematik, atau E. Peta SDA. Di sini kata kuncinya adalah letak astronomis. Maka media yang cocok adalah opsi yang C, yaitu peta korografi. Kita ke soal nomor 12. Dalam kegiatan evaluasi hasil belajar, guru meminta siswa untuk melakukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan apa yang telah diajarkan sebelumnya. Evaluasi yang dilaksanakan oleh guru merupakan apakah A. Penilaian proyek dilakukan berkelompok, B. Penilaian kinerja, penilaian individu untuk keterampilan, yang C. Penilaian portofolio keseluruhan kompetensi, yang D. Penilaian formatif yaitu pengetahuan di akhir materi, atau E. Penilaian sumatif hasil belajar di akhir program PTS atau PAS. Nomor 12, kata kuncinya adalah evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, keterampilan tertentu. Ya, keterampilan tertentu. Maka ketika keterampilan yang digunakan adalah yang dilakukan adalah penilaian kinerja atau penilaian individu untuk keterampilan. Jawabannya adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 13 untuk pedagogik IPA. Untuk mengajarkan tentang habitat atau tempat di mana kadal itu biasa hidup, Pak Banu membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil. Sebaiknya metode pembelajaran yang diterapkan selanjutnya adalah apakah A. Ceramah, B. Diskusi, C. Widyawisata, D. Tanya jawab, atau E. Eksperimen. Kata kuncinya di sini adalah habitat atau tempat, ya, di mana kadal itu biasa hidup. Selanjutnya,
Kata kunci yang kedua yaitu kelompok-kelompok kecil. Yang ditanyakan metode pembelajaran yang diterapkan itu yang mana yang tepat? Jawaban yang tepat adalah opsi yang C, yaitu dengan widya wisata. Kita ke soal nomor 14. Pak Bayu akan melakukan penilaian terhadap kegiatan presentasi karya siswa-siswanya. Ketika telah selesai melaksanakan kegiatan percobaan di laboratorium, rubrik yang sesuai untuk mengukur keterampilan komunikasi para siswa yang sedang presentasi adalah: apakah A. Siswa dikatakan terampil apabila mampu menyajikan hasil berbantuan media yang dilengkapi dengan alat-alat laboratorium? B. Siswa dikatakan terampil apabila mampu melaporkan hasil secara tertulis, dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung. C. Siswa dikatakan terampil apabila mampu menyajikan hasil atau produk dengan bahasa lisan yang baik, didukung dengan produk dan menggunakan suara yang jelas. D. Siswa dikatakan terampil apabila mampu menarik perhatian siswa lainnya melalui sajian gambar-gambar yang berwarna. Atau E. Siswa dikatakan terampil apabila mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dan melaporkan hasilnya dalam bentuk tulisan yang rapi. Kata kunci di soal nomor 14 yang pertama adalah kegiatan presentasi karya siswa-siswanya. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua, rubrik yang sesuai untuk mengukur keterampilan komunikasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Siswa dikatakan terampil apabila mampu menyajikan hasil produk, ya, karena adanya karya di sini, dengan bahasa lisan dengan baik. Di sini disebutkan di kata kunci rubrik yang sesuai untuk mengukur keterampilan komunikasi. Maka dengan bahasa lisan yang baik, didukung dengan produk dan menggunakan suara yang jelas. Kita ke soal nomor 15. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi materi IPA bagi siswa SD adalah: A. Apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis pelapukan batuan dan sebutkan contoh masing-masing jenisnya. Di sini indikatornya adalah apa? Ini termasuk ke dalam C1, rendah ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bakal dapat soal tidak ada keterangan C1, C2 seperti itu. Di sini saya siapkan agar teman-teman mudah atau gampang mengetahui ini termasuk level kognitif berapa. Indikator apa ini termasuk ke dalam C1. Yang kedua, sebutkan contoh benda-benda di sekitarmu yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ini termasuk ke dalam C2. Ini masih rendah. Yang ketiga, deskripsikan ciri-ciri tumbuhan berbiji tunggal dan sebutkan contohnya. Indikatornya adalah mendeskripsikan. Ini ke dalam C3. Ini middle atau medium, C3 ya teman-teman ya, belum HOTS. HOTS itu di C4, C5 dan juga C6. Opsi yang D, bagaimana terjadinya peristiwa angin laut dan angin darat apabila dihubungkan dengan perpindahan kalor. Nah, ini menganalisis bagaimana ini masuk ke dalam C4, ini masuk soal yang HOTS. Maka jawabannya adalah opsi yang D. Kita tidak perlu membaca lagi soal opsi pilihan berikutnya. Kita ke soal nomor 16. Pak Rahmat telah mengajarkan konsep kemagnetan dan sifat-sifat magnet menggunakan demonstrasi sederhana di kelas. Namun demikian, siswa-siswanya masih sulit diminta menyampaikan pendapatnya tentang sifat-sifat magnet dan sebagian besar siswa tidak bersedia diminta menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Berdasarkan temuannya selama pembelajaran di kelas,
Maka Pak Rahmat berencana melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Rumusan masalah yang dapat digunakan Pak Rahmat untuk melakukan PTK-nya yaitu: apakah A. menggunakan metode yang lebih baik untuk mengajarkan konsep kemagnetan? B. bagaimanakah cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu magnet? C. apakah penggunaan lembar kerja siswa dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menyampaikan pendapat? D. apakah semua benda-benda berbahan logam dapat ditarik magnet? Atau E. apakah siswa putra lebih berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas apabila dibandingkan dengan siswa putri? Nah, untuk soal nomor 16 ini silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Di kolom komentar video ini. Coba teman-teman temukan kata kunci di soal nomor 16 ini dan sebutkan jawaban yang paling tepat itu opsi yang mana menurut teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan bertarung di seleksi akademik PPG tahun ini. Tetap semangat, percayalah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Tetap semangat buat teman-teman semuanya, terus belajar, masih ada waktu. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video aku ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.